detik-detik Pak Bom-Bom didiskualifikasi dari Rom Debat Superboy. Pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom-Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom-Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Kubuka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2, inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih, Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik, Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah titisan sudah menilai dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31 itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Sedangkan dalam Matius 26 ayat pelanggaran kedua terjadi. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, guys. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom-Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua. Tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom-Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut. Tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom-Bom, pelanggaran kedua, pengurangan 10 poin untuk kubu debator Kristen. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom-Bom, ya diperhatikan, data dulu, baru narasi. Data yang bisa dibaca. So, Islam baru satu pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom-Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom-Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit 4 detik. Silakan, mohon maaf dipotong. 2 debatur terhormat, silakan dilanjutkan. baik.
Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan Ibrani 9, perjanjian apa dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Ini Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian nih Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyya liyunsiral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan, ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba. 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan
sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban, Al-Quran kurban, hewan, kemudian Torah juga korban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini? Gitu, saudara. Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-A'raf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dari tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan legalitasnya adalah murid Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya. Di situ saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama sebentar, jangan Anda jawab dulu sebentar ya. Silakan pertanyaan Anda. Saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas. Hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab ini? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, di dalam surat Al-A'raf 133, pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahqaf? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar Pak, saya buka data pakai data. Jangan kau cara saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang berbuat. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan
Kitab Taurat diberitakan Giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri. Giliran Tunggu, saya, bro. Pertanyaan saya, Giliran saudara. saya pakai data. Kau dari tadi tidak pakai data. Giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sebentar, Sekarang sebentar. pertanyaan saya kejar kepada Anda saudara. dulu. Sebentar, Anda membawa sebentar. Petrus. Giliran saya. Tolong Sebentar, tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana ada seorang murid Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya. Saya kejar Anda. Sebentar. Kristen. Saya kejar Anda dulu. Sebentar. Iya, Yang saya waktu saya tanya bicara. Kristen. Petrus orang Iya, Yahudi. sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen Petrus, kenapa sebentar. pakai kitabnya orang Sebentar. Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan, Sebentar, Anda tunjukkan. Sebentar. Yuk, sebentar dulu. Sopan dong. Profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran Kes 18 ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar. Sabar. Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Ini mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Nggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya Oke, saya jawab ya. Sabar, saya jawab. Anda hanya Sudah, kau jangan monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini, kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya. Sabar. Semua Yang saya profesional tanya dong. Kristen. Saya jawab. Oke. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya.
Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen, Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data. Legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar, jangan potong profesional. Anda yang ditanya tadi. Sabar. Bukan Jangan kejang-kejang dong. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah. Kita tidak sedang membahas Sebentar. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Yehuda. Kita tidak sedang bahas Petrus. Sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena dia imani kitab Taurat. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Yahudi dari mana? Anda tidak menjelaskan legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya, di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran, tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself. 2 poin yang diperhatikan. Yang pertama, tema. Saya izin besarkan, ya, saya izin besarkan. Kalian yang datang pada saya untuk meminta. Saya tidak peduli dengan kalian berdua. Sebelum debat ini dimulai, mungkin saya kenal. Oh, ini Bang Zuma, ini Pak Bom. Tetapi setelah memulai debat, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Saya tidak peduli dengan semua follower dan pengaruh kalian di TikTok. Yang pertama, ya, tidak ada pelanggaran ya. Pak Bom, Bang Zuma tidak ada pelanggaran lagi. Meskipun sejauh ini Pak Bom 2 pelanggaran dari kubu Kristen dan Bang Zuma 1 pelanggaran dari kubu Muslim. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Kita sedang membahas tentang who stolen the Holy Bible. Siapa nih yang mencuri kitab suci secara makna metaforis? Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua, tolong teman-teman, terlebih Bang Zuma, data yang ditunjukkan harap terbaca dulu baru ditutup ya. Jadi dibalik saja kameranya, atau karena data yang ditunjuk itu bersifat mirror atau cermin, jadi agak susah terbaca. Saya sih bisa terbaca, makanya tidak ada pelanggaran. Ya, saya bisa melihat bahwa itu dari imamat, ini dari sekian gitu. Tapi kalau misalnya dari debater Kristen merasa bahwa tidak bisa terbaca, kamu bisa kok untuk meminta debater Muslim menunjukkan ulang datanya. Seperti itu, ya. Jadi make sure supaya pembicara Kristen fokus pada tema yang ada di layar. Dan pembicara Muslim tolong lebih teliti menunjukkan datanya supaya bisa terbaca dengan baik. Siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi pendengar yang ada di bawah. Terlepas dari perdebatan ini, siapa tahu ada yang pengen belajar ayat-ayatnya, bisa tahu dari Bang Zuma. Oke, 30 detik, siapkan kalian berdua. Pembicara Kristen lampu kuning, pembicara Muslim belum lampu kuning karena masih 1 pelanggaran. Sekali lagi 30 detik, bersabar, kolom komentar bebas. Masih di debat lintas agama, menit tersisa 6 menit 12 detik with Superboy directly from Senopati Jakarta Selatan. Prepare yourself, control emosinya. Aku mengakui jatuh cinta kepadamu. Bolehkah malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu. Oke, debat akan dilanjutkan teman-teman. Ya, silakan. Waktu masih tersisa untuk 2 debater terhormat. Diperhatikan untuk debater Kristen fokus pada tema, dan diperhatikan untuk debater Muslim tunjukkan data dengan cara yang layak. Silakan 2 debater terhormat. Break telah selesai. Saya dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, saya dorko sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini kitab Yeremia. Bukan saya menyurat sama kau. Penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong. Jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah.
10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan Anda jelaskan dan legalitas. Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Sesuai dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4. Ya, nih, para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan, legalitasnya. Silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1 Bukan. atau 2, Suma tolong cepat sebentar. atau 4 atau 5. Anda jelaskan legalitas. Di Yang sini mencuri sesuai tidak- judul. tidak Sesuai ada judul Suma, jangan kau lari. Sesuai Di judul siapa sini- yang mencuri. Kalau di memang sini- kitab Anda tidak di mencuri, sini kenapa tidak 10 ada menjadi 5? Taurat. Pertanggungjawabkan itu. Di Silakan. sini saya tidak terus. ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan Kalau kita isi berbicara- kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat ini bicara isi saya. mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini ini cuma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan Memang saya, Anda kitabnya jelaskan ini. ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab saudara Yeremia ini. 8:8. Yang mengubah siapa? Kitab saudara nih ini. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari akan. Taurat. Anda Tidak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran Ini itu kenapa kitab ada di Taurat, sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda. Saya sudah jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar. Kristen Anda yang belum saya tanya jelaskan. itu Anda, yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda. Jangan lari. Kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi Kenapa fokus, ada fokus. kitab ini? Suma, Kitab ini kenapa ada apakah di di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan. Ya, Kita Tuhan tidak sedang orang membahas Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Minta maaf, tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema, tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. My friend, keep on fighting to the end. Baik, terima kasih banyak dan kita akan mendengarkan winning speech dari sang pemenang. Sekali lagi saya mengucapkan penghormatan dan terima kasih banyak kepada Pak Bom yang sudah pertama kali menyarankan ini. Tetapi aturan tetap aturan. Sebentar Bang Zuma, saya luruskan dulu. Tetapi aturan tetaplah aturan, teman-teman. Jadi setelah acara ini saya akan mute sepihak dulu Bang Zuma, mohon maaf. Jadi setelah acara ini ya, saya masih tidak mengenal kalian
berdua, nanti setelah acara ini semua follower kalian ingin membenci Superboy, silakan, saya tidak peduli, karena ini adalah room profesional untuk debating. Selama mengikuti aturan ya akan tetap aturan. Total 3 pelanggaran untuk teman-teman dari Kristen perwakilan dari Pak Bom Bom, dan 1 pelanggaran dari debater Muslim perwakilan dari Bang Zuma. Oleh karena itu, setelah melalui 40 menit yang terbagi dari 10 menit pembidasan dan 30 menit debat profesional, dinyatakan versi Superboy debat profesional lintas agama Islam versus Kristen antara Bang Zuma perwakilan dari Islam dan Pak Bom Bom perwakilan dari Kristen dimenangkan oleh yang terhormat Bang Zuma. Congratulations.